Ikutin. tua Ikutin. mencong di jendela. Coba. Nenek sudah tua, Asik. giginya Ya. ompong dua. Ya, cukup. Siang itu cuaca sangat cerah di Yayasan Al-Fajar Berseri. Secara ekspresi perempuan-perempuan ini, mereka adalah pasien-pasien yang mengalami kelainan jiwa atau disabilitas mental. Berlokasi di Kecamatan Tambun Selatan, Yayasan Al-Fajar Berseri adalah rumah bagi orang-orang dengan jiwa yang resah. Bagi Marsan, siang itu tidak berbeda dengan hari-hari lainnya. Seperti biasa, ia bergaul dan bercanda dengan orang-orang ini yang telah ia rawat dan obati. Orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Marsan memilih mengabadikan hidupnya untuk merawat mereka. Cuman hanya pada waktu itu, saya seorang kusir andong, yang tiap hari narik anak-anak seusia TK, itu jam 5, tempat saya keliling di perumahan itu ada tempat pembuangan sampah. Nah, di situ ada orang disabilitas mental, berhari-hari di situ. Tapi saya juga memang belum menghiraukan, walaupun dia berhari-hari di situ, saya belum tergerak. Nah, ketika besok hari jam yang sama, jam 5 juga, saya melihat dia makan di tempat pembuangan sampah di kantong plastik, itu yang sudah digerumutin lalat, yang sudah, jangankan mungkin dikatakan manusia, binatang pun mungkin nggak mau makan seperti itu, nggak bakal dimakan. Di situ saya kepikiran, semalaman saya setelah melihat saya nggak bisa tidur, kepikiran terus. Ketika besok jam 5 dia tetap masih di situ, itu saya bawa pulang. Saya cukur rambutnya, saya mandikan, saya kasih makan. Di situ mulai saya punya perasaan-perasaan, ternyata apa yang tadi kita lihat bahwa orang disabilitas itu galang, ternyata enggak juga. Dengan pendekatan-pendekatan saya lakuin, singkat katanya, selama 3 bulan saya rawat, saya bimbing, saya bina, sampai dia mengakui nama dia sendiri, akhirnya bisa kembali ke keluarganya. Tak sedikit jiwa-jiwa yang disembuhkan oleh sosok Marsan. Dalam kesederhanaan, ia ikhlas merawat kaum disabilitas mental. Asrama cewek yang dihuni sebanyak 80 orang, berbagai suku dan berbagai agama dan berbagai usia. Ada usia belasan, ada usia sampai udah lanjut. Tapi saya tidak pernah memilih-milah. Tetap mereka adalah bagian tanggung jawab saya sebagai melindungi, merawat, membimbing, membina, dan sampai mereka menjadi orang yang berguna untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Disabilitas mental yang dialami oleh pasien-pasien di sini disebabkan oleh beberapa faktor. Urusan asmara diklaim sebagai faktor utama di kalangan perempuan. Faktornya perempuan 70% dari asmara, baik rumah tangga maupun pacaran maupun tadi dikecewakan oleh laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu banyak faktornya. Kecewa masalah usahanya, rumah tangga, cita-cita, pergaulan. Marsan tidak menggunakan obat-obat kimia untuk mengobati pasien-pasien di sini.
kebahagiaan adalah obat yang paling mujarab. Pendekatan secara sosial dengan mereka, pendekatan secara batiniah, artinya kita melayani mereka. Kalau dia semakin ceria, ya artinya konsep jiwanya, tekanan jiwanya semakin berkurang. Hati yang senang itu adalah termasuk terapi jiwa. Para pasien-pasien di yayasan ini memiliki aktivitas layaknya orang normal. Mereka ikut membantu kegiatan sehari-hari, mulai dari masak-memasak hingga konstruksi bangunan. Hal ini sekaligus untuk menjadi bekal mereka saat nanti kembali ke tengah masyarakat. Beberapa pasien yang telah sembuh bahkan ikut membantu Marsan bekerja di sini. Mereka yang telah sembuh berharap bisa berkontribusi. Ya, di sini saya bekerja, dipercaya untuk mengelola bagaimana di lapangan sini lingkungan yayasan, mengayomi anak-anak. Ini kan mereka ini kan perlu dididik juga, begitu dibimbing bagaimana hidup normal seperti layaknya manusia biasa. Terdapat sekitar 200 lebih pasien yang dirawat di sini. Logistik yang dibutuhkan sangat banyak. Tak bisa dipungkiri, hal ini merupakan salah satu kendala yang mereka hadapi. Karena bantuan pemerintah tak cukup memadai. Selama ini, dengan bermodal bantuan donatur, yayasan ini bisa tetap berjalan. Ya, saya tidak akan untuk kemungkinan kalau untuk bantuan operasional itu memang sangat minim sekali dari pemerintah. Saya dapat bantuan cuman hanya kebutuhan dasar. Anggarannya turun setahun sekali dari pemerintah, 2 bulan kita makan habis. Dedikasi untuk merawat kaum disabilitas mental adalah soal pengorbanan dan ketulusan. Pada akhirnya, kebahagiaan tak selalu terkait materi. Membuat orang lain menjadi pribadi yang lebih bermanfaat adalah hal yang tak ternilai. 1. Kebahagiaan saya itu timbulnya dari sini. Mungkin kalau kita banyak harta belum tentu kita bahagia. Tapi ketika pasien saya ada yang sembuh, datang ke sini dia nangis, merengek-rengek, kayak orang ketakutan, kayak orang seperti apa ya. Ketika dia sembuh, disitulah kebahagiaan yang sangat luar biasa, yang tidak ada nilai harga dan bandingannya. Itu. Apalagi kembali kepada anaknya dia, kepada suaminya, diterima oleh masyarakat. Itu udah bagi saya itu sangat luar biasa kebahagiaannya.